Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah dan memahami salah satu pergerakan manusia paling masif dan menakjubkan di muka bumi, yaitu ibadah haji, khususnya di fase puncaknya yang kita kenal sebagai Ar-Muzna. Ini bukan sekedar perjalanan fisik loh, tapi benar-benar sebuah transformasi spiritual yang luar biasa. Materi yang kita bahas hari ini udah dirangkum buat memandu Anda memahami setiap fase pentingnya dari awal persiapan sampai perpisahan nanti. Jadi Anda nggak perlu ngerasa kewalahan. Yuk siapkan fokusnya karena kita akan langsung masuk ke inti pembahasannya. Coba bayangin deh, jutaan orang bergerak melintasi gurun pasir yang panas di waktu yang bersamaan. Kebayang nggak sih gimana repotnya skala logistiknya? Mengatur transportasi, makanan, tenda, dan keamanan buat jutaan orang yang punya satu tujuan spiritual yang sama, itu sungguh di luar nalar. Ini adalah ujian fisik, mental, sekaligus emosional. Makanya, buat bisa bertahan dan meraih predikat mabrur, persiapan dan pengetahuan yang matang tuh harga mati buat setiap jamaah. Oke, kita langsung masuk aja ke rutenya. Kita bakal bahas mulai dari persiapan dan aturan ihram, momen puncak di Arafah, malam di Muzdalifah, perjuangan jalan kaki ke Mina, ritual lempar jumroh, sampai akhir perjalanan. Alur ini bakal ngebantu banget buat ngebayangin gimana sih ujian fisik dan mental jamaah dari hari ke hari. Nah, kita masuk ke tahap pertama, persiapan dan aturan ihram. Semuanya berawal di Mekah, dan apa yang Anda siapkan di titik ini bakal jadi penentu seberapa kuat Anda bertahan di hari-hari berat ke depan. Di sini kuncinya packing yang cerdas. Ini ada tips dan trik yang penting banget. Bawa tas ransel dengan jahitan ganda atau double stitched biar nggak gampang jebol pas bawa beban di tengah gurun. Terus bawa selimut tebal. Iya, selimut tebal. Walaupun ini di gurun, malam harinya tuh bisa dingin banget. Jadi kalau cuma ngandelin selimut tipis pembagian dari tenda Arafah, wah itu kesalahan besar. Jangan lupa juga obat-obatan pribadi, kartu identitas dan kartu nusuk yang harus selalu nempel di badan. Pokoknya bawa seperlunya aja, tinggalin pakaian berlebih yang cuma bikin berat. Lanjut ke aturan ihram yang super spesifik. Buat para pria, ingat baik-baik aturan alas kaki ini. Tumit sama sekali tidak boleh tertutup. Jadi jangan sampai salah pilih sepatu atau sandal ya. Nah, buat wanita ada trik khusus nih. Sebaiknya hindari mandi besar selama di Arafah buat mencegah rambut rontok tanpa sengaja. Karena itu kan dilarang saat ihram. Terus pas wudhu, trik cerdasnya adalah biarin aja ciput atau inner hijabnya tetap terpakai. Jadi Anda tinggal usap lembut aja sela-sela dahi dan telinga. Detail-detail kecil kayak gini beneran bisa nyelamatin keabsahan ibadah Anda. Masuk ke tahap berikutnya, puncak di Arafah. Bersiaplah karena disinilah momen paling hening tapi juga paling intens terjadi. Seringnya di bawah terik matahari yang suhunya bisa nembus 45 derajat Celcius. Hari wukuf itu jadwalnya lumayan ketat loh. Dimulai dari subuh buat persiapan mental, terus tepat pas masuk waktu zuhur, wukuf resmi dimulai dengan sholat jamak qashar. Nah, yang paling krusial tuh blok waktu sore dari asar sampai maghrib. Ini adalah waktu yang paling mustajab buat berdoa. Bayangin, jutaan orang berdiri, bermuhasabah, nangis, minta ampunan, benar-benar sadar kalau di titik ini semuanya setara di mata Sang Pencipta. Tapi ya, di tengah intensitas spiritual yang luar biasa itu, ada sisi manusiawi yang bikin hangat hati. Menikmati secangkir mie instan hangat di bawah langit gurun. Sering kan kita dengar cerita takut kelaparan di sana? Padahal faktanya perbekalan makanan tuh berlimpah banget. Makan mie instan bareng jamaah lain di luar tenda pas malam hari, wah itu ngasih rasa nyaman dan persaudaraan yang luar biasa di tempat yang begitu jauh dari rumah. Oke, setelah Arafah, kita beralih ke malam yang tenang di Muzdalifah. Dari tenda-tenda yang terorganisir, jemaah dibawa ke hamparan terbuka yang benar-benar bikin kita ngerasa kecil. 49 atau 70. Begitu sampai di Muzdalifah, tidur cuma beralaskan tanah dan beratapkan langit, jutaan orang langsung punya satu misi penting di tengah kegelapan, berburu kerikil. Mereka harus ngumpulin persis 49 atau 70 kerikil sebagai amunisi buat ritual selanjutnya. Kalau kerikil udah kumpul, baru deh bisa istirahat. Nggak ada kasur, nggak ada status sosial, semuanya murni cuma hamba yang lagi istirahat. Sekarang kita masuk ke tantangan fisik yang sesungguhnya, perjuangan berjalan kaki menuju Mina. Ekspektasinya pasti pengen naik bus yang nyaman langsung ke tenda di Mina, kan? Tapi realitasnya sering beda jauh. Rencana bisa berubah dalam sekejap karena macet parah dan jutaan orang akhirnya harus jalan kaki sejauh 5-7 kilometer menembus lautan manusia dan panas ekstrim.
Capek? Pasti banget. Tapi justru di Aspar inilah rasa persaudaraan itu mekar. Anda bakal lihat orang-orang saling bantu, anak nuntun orang tuanya, sampai air mata haru yang jatuh. Ini lebih dari sekedar jalan kaki. Ini ujian kesabaran yang sejati. Lanjut ke ujian fisik berikutnya. Jamarat. Setelah sampai di tenda Mina, jemaah harus bergerak lagi menuju struktur raksasa bertingkat untuk ritual lempar jumrah. Proses di Jamarat ini sangat terstruktur, udah kayak manajemen logistik tingkat tinggi. Tanggal 10 Zulhijjah, jemaah cukup lempar 7 kerikil ke Jumroh Aqobah. Setelah itu tahalul, yaitu potong rambut buat lepas dari larangan ihram. Baru deh di hari-hari tasyrik berikutnya, mereka lempar ke 3 pilar, Ula, Wusta, dan Aqobah. Bayangin aja jalan jauh menyusuri terowongan Mina. Beruntung sekarang banyak eskalator, dan disambut para askar yang nyemprotin air sejuk ke arah jemaah yang kelelahan. Perpaduan luar biasa antara logistik massa dan rukun agama. Nah, selama di Mina ada satu pilihan logistik yang harus diputusin. Nafar awal atau nafar tani. Kuncinya ada di waktu penyelesaian. Kalau Anda milih nafar awal, berarti Anda selesai lempar jumroh dan keluar dari batas Mina tanggal 12 Zulhijjah sebelum matahari terbenam. Tapi kalau Anda milih bertahan buat lempar lagi dan pulang tanggal 13 Zulhijjah, itu namanya nafar tani. Paham definisi ini tuh penting banget, biar kepulangan ratusan ribu jamaah ke Mekah tetap rapi dan teratur. Dan akhirnya, kita sampai di penghujung perjalanan suci ini. Setelah berhari-hari digembleng di padang pasir, jemaah kembali ke Mekah untuk melakukan tawaf perpisahan. Jangan jadikan ini panggilan terakhir kami, ya Allah. Panggil kami kembali dalam keadaan yang lebih baik lagi. Kalimat ini sering banget diucapin pas jamaah menatap Ka'bah di saat-saat terakhir. Setelah capek luar biasa, jalan berkilo-kilometer, tersesat nyali tenda, tidur di tanah, yang tersisa di hati cuma rasa syukur yang meluap-luap dan kesedihan karena harus pamit. Bener-bener sebuah katarsis emosional. Fisik mungkin habis-habisan, tapi jiwa rasanya udah bener-bener dibersihkan. Jadi, setelah ngelihat langsung gimana ketatnya persiapan, ujian panas di Arafah, dinginnya Muzdalifah, sampai beratnya langkah menuju Mina, gimana? Apakah Anda siap buat ngejalanin perjalanan yang bakal ngubah hidup ini? Ibadah ini emang butuh ekstra sabar, keikhlasan penuh, dan bekal ilmu yang kuat. Semoga bedah materi kita kali ini nggak cuma ngasih pemahaman yang jelas, tapi juga makin memantapkan hati Anda ya. Terima kasih banyak udah gabung di sesi ini, terus semangat belajar, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita selanjutnya.